dari Jalan Sumpah Pemuda 25 Surakarta. Inilah Maniska TV. Jadi biasa kalau anak-anak biasanya dan dulu di sini Bapak pada anu kepanasan Bapak. Ibarat saking panas itu. Sudah mulai ya? Ya, kan Pak, terus untuk dicoba hari Indonesia Bapak. Selamat Mas. Ini Pak Gedung Bar. Di sana ada tempat untuk melihat hilal Pak. Tempat melihat awal bulan Ramadan, melihat awal bulan Syawal, dan ini kami laporkan. Selamat Mas. Jadi menikah salah satu peserta dari kami Pak. Ini duta budaya. Intinya kami berusaha untuk melengkapkan sarana sehingga nanti pada tanggal 5 April nanti harapannya bisa berlangsung uji 9.30 2 jam tanpa istirahat. Silakan Mas. Ini hari Kamis sampai Sabtu. Lanjut Mas. Ini beberapa Ke sekolah naik apa, Dek? Diantar orang tua. Diantar. Nganter ke sopo? Orang tua? Terus nanti pulang. Kalau orang tuamu lebih senang kamu sekolah di rumah atau di sekolah? Di sekolah. Kenapa? Karena pelajarannya kalau di sekolah. Oh gitu. Kalau gue namanya Zubair. Saya. Ini kan kita mesti cari proposal. Ini baru dicoba loh ya. 6 itu ya 35-nya sukses. Satu aja nggak sukses, yang saya bisa ceritakan gurunya. Maka gurunya kalau sudah masuk begini, nanti kita bantu untuk bisa divaksin. Tapi sisi yang lain juga, pokoknya yang ketat. kita yang sudah divaksin Sudah divaksin. Sudah. Sudah berapa kali? 139. Tapi ada 7 yang tidak hamil yang terakhir sedang 7 Pak itu. Saya nanti saya mau titip Pak Wali. Kalau sudah praktek nanti ini Pak Wali kalau udah tegas loh. Nanti kita nemu yang di SMA 1 juga nggak pakai masker, leda-leda senennya ada Pak Wali. Dan saya izinkan para berkerumun sih. Kondangan dia kirim sumbangan baik. Harus kirim dong piknik rasa sih kecuali hanya dengan apa betul-betul bisa menjaga keluarga. Kalau enggak maksud saya biar kualitas kita nanti bisa berjalan dengan tidak gampang sih, karena kita itu memang orang yang berisiko tinggi semua karena bergerak. Ada pertanyaan tentang uji coba ini, tentang semula ini besok? Ada nggak? Yang mau tanya? Sudah siap semua? Ya, ada bismillah ya. Siap-siap, tapi sekali lagi jaga kesehatan. Jangan sampai ini
nanti untuk dicoba, tapi nanti ketuhanan. Ini pelajarannya apa sekarang? Biologi. Wah, ini pelajaran yang paling saya suka. Iya, karena saya suka saya ngulang terus. Waduh, pas penyakitnya virus ya. Oh, Apa bukti? Sampai di mana, Bu? Biasanya mana? nah, pinjam-pinjaman pulpen. Aja lah ya. Usulannya biasa sih. Usulan cuci tangan. Agus. Nabine dikunggah. Ya, Bapak nanti rapor nanti. Itu yang kita tadi diantar siapa? Kita 2 kelas ya? Hah? Iya, kita 2 kelas. Oh, diantar? Naik apa? Motor itu? Motornya kan 2. Oh, ya. Terus nanti pulangnya dijemput juga? Iya. Oh, pulang sih. Jangan, Mas. Enggak ya. Tapi kalau udah diantar dijemput sampai rumah, baru rumah belayang ya. Tidak, Pak. Nanti Alah tenane. sidang, badan, baru nanti ketemu sama orang tua sama Teori. Lah teori ketoke ngene kaya ujian ya. Iki praktek yo ngono tenan. ya, insya Allah. Hah? Insya Allah. Insyaallah. Ya. Sudah. Nanti omonganmu betul. Insya Allah. Berarti udah bener, udah bagus banget. Ya. Itu ada man kecil. Oh iya. Oh tadi Zoom. Ya. Kalau belajar pakai Zoom, Tetap mudeng apa enggak? Paham apa enggak? Oh paham ya. Jadi enak sekolah tatap muka apa daring? Loh, kan katanya Zoom bisa. Kalau pas diajari sekolah dengan Zoom mudeng apa enggak? Ngerti ya? Kalau nggak ngerti nanyanya ke siapa? Hah? Oh Pak Guru, nanyanya gimana? Langsung di Zoom apa telepon apa WA? Oh, di Zoom, langsung tanya gitu ya. Kamu kelas berapa? 3. Hah? 3. Kelas 3. Namanya siapa? Kesha. Kak? Kesha. Itu namanya siapa? Lia. Amalia Kesha nih. Itu siapa ya? Namamu di sini siapa, Dek? Namamu yang ada di sini siapa? Ya? Amalia Kesha nih. Oh, Amalia. panggilannya? Oke, iya ya. Gaisa GP kan ya Pranowo. Wah, cocok. Besok cita-citanya jadi apa? Hah? Baru tahu. Kuno. Nggak masuk. Cita-cita jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden itu kuno. Nggak masuk. Presenter. Simulasi harapan saya sih SOP-nya bisa ditegakkan. Dan saya selalu titip Bapak Ibu guru dulu yang memulai. Kenapa Bapak Ibu guru dulu? Pengalaman kita yang di SMK Jateng kan gurunya yang tertular terus kemudian ke murid. Maka kita hati-hati. Alhamdulillah persiapan dari sisi prasarananya sudah ada, SOP-nya sudah ada, tinggal prakteknya. Maka tadi kita berbincang dengan siswa, kira-kira apa yang sulit? Yang sulit istiqomah, Pak. Ini yang repot ini tadi. Yang sulit istiqomah. Nah, kalau kemudian yang sulit istiqomah ini butuh latihan. Nah, kalau latihan ya agak galak sedikit nggak apa-apa. Maka nanti saya juga titip ke Pak Wali Kota yang di Solo. Pak Wali Kota bisa masuk ke kiri, ke kanan, ke semua sekolah dan ditegesin. Sebab kalau kita nggak akan disiplin. Maka kita tidak akan gambling untuk uji coba ini biar orang tua nyaman, gurunya nyaman, siswanya nyaman, dan kita bisa maju sedikit. Progresnya bisa bagus, terus kemudian anak-anak bisa mudeng dalam belajar dan tidak ada penyakit yang tertular. Wali tadi sudah juga bertanya ke guru-guru, sudah ada divaksin juga. Pun pinter Pak dengan Sekali Pak, tahap 1. Oh sudah sekali. Mungkin minggu depan Pak. Minggu depan ya. Kalau dosis 2 minggu depan ya insya Allah bisa tetap berjalan, tapi tetap jaga protokol gitu Pak. Siap. Ya. Dengan cara itu insya Allah ini bisa berjalan dengan baik. Ya kita betul-betul menyiapkan diri. Kalau Nanti SD kita akan ngecek yang lain juga. SD SMP kan bulan Juli Pak. Kenapa? SD SMP kan bulan Juli. Kalau SMP sudah ada malah dicoba kok ya. 23 sekolah sudah. Nah, ini 23 loh malah ya. PTM-nya kapan Bapak? Apa dia? Untuk SMA PTM-nya? rencananya. Tanggal 5 nggih? 5. 5 Ya. Serentak di Jawa Tengah. Serentak. Serentak gerak gitu. Total semuanya berapa Pak? Kenapa? Simulasi PTM.
Ya bertahap, nanti kita akan melihat dari evaluasi itu, kalau nanti berhasil baru ditambah. Nah kita tanyakan semua tadi diantar orang tuanya, itu cara yang paling bagus ya. Jadi kalau kemudian dia jalan dengan angkutan umum dan sebagainya, pasti akan terhalang. Kecuali mereka mau sepeda, mau jalan kaki gitu ya. Tapi rata-rata orang tua bisa. Jadi memastikan orang dari anak-anak dari rumah sampai sekolah, balik lagi dia aman, di sekolah dia aman, gitu kan? Gurunya juga bisa meng-guide itu, gurunya juga aman gitu ya. Ini tambahnya sudah kita siapkan rancangannya secara bertahap sampai akhir tahun. Oke, saya sampaikan sama jawabannya. Saya model tekon sopo, tekon guru nih langsung dijawab boten ngono. Ini penting loh. Banyak guru yang responnya lama. Jadi dipercepat nanti yang anak. Bayar. Kalau BA itu agak bayar. Ada tarifnya atau? Kita selalu Tapi kuota gurunya ada toh? konten Bapak yang saat kita Sini wifi-nya ada. konten Di sini pasang wifi atau baik? Wi-Fi Bapak. Oh, Wi-Fi. Wi-Fi. Ya. Ye. Ayo monggo Bu. Kita lihat dulu ya. Buat dua apa? Di tangan. Banyak banget. Dan pakai sabun bukan. Kita mau wisata, kalau orang sudah bisa mendarat di bulan, ya kita paling tidak mengamati bulan mendarat di Mars lewat alatnya sudah kita siapkan. Oke, Bapak. Sudah pernah. Namun tahu udah 4 kali, Pak. Jadi salah satu titik nasional Oh, monggo. termasuk besok. Kita gunakan juga. Itu faktor kesehatan harus menjadi lebih utama. Maka kita pastikan semua, baik yang sekarang ini sedang kita siapkan di madrasah-madrasah maupun yang tadi langsung dicek sama Pak Gubernur maupun Mas Wali Kota, itu bagian dari kesungguhan Kementerian Agama untuk di satu sisi menjawab kerinduan sekolah baik oleh siswa maupun orang tua. Yang kedua menjawab keharusan untuk protokol kesehatan. Mudah-mudahan lah, meskipun tidak bisa maksimal, tatap muka kita hanya 2 jam, siswanya bergantian begitu ya, tidak bisa ketemu bareng, nggak ada waktu istirahat, gocekan dan sebagainya, pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Di beberapa sekolah kan mengelola full day ataupun boarding, Pak. Pesantren umum itu ketentuannya adalah diserahkan kepada pengasuh. Begitu juga nanti di boarding. Nah, kalau kemudian pengasuh memutuskan untuk anak-anak sudah masuk, maka harus dipastikan protokol kesehatannya. Apa? Begitu masuk mereka sudah dicek dulu, swab dulu, kemudian karantina dulu, baru kemudian masuk. Setelah itu tidak ada interaksi dengan pihak luar. Jadi hanya di internal saja. Bahkan termasuk dengan orang tuanya. Di beberapa pesantren kita juga sudah jalan. Jadi kalau toh orang tua misalnya akan ngirim apakah makanan, bekal atau apa, itu tidak lagi bertemu. Untuk sementara tidak dulu bertemu. Itu yang kita wajibkan dalam protokol untuk yang pesantren ataupun yang boarding. Bisa dilakukan dengan separuh kapasitas. Nanti kita lihat, jadi sekali lagi kita lihat trennya. Nanti mendekati Ramadan, tentu kami akan memberikan informasi, memberikan himbauan ke masyarakat apa yang sebaiknya. Mudah-mudahan terus menurun. Tapi kalau hari ini saya katakan boleh, tapi ternyata mudah-mudahan tidak ya. Ternyata besok naik lagi, tingkat kesadaran itu. Di tengah kejenuhan itu bisa saya sampaikan tokoh-tokoh agama sekarang lebih intens lagi untuk menjalankan itu. Karena itu nanti untuk Ramadan, untuk kegiatan yang sementara ini untuk yang di tingkat provinsi, tarawih keliling di Badan Amalan Islam Provinsi Jawa Tengah masih kita tiadakan. Itu sudah kita putuskan. Jadi untuk yang tingkat provinsi, untuk yang tingkat kabupaten kota tentu akan disesuaikan dengan kondisi lokal. Dan nanti kebijakan dari wali kota, dari bupati setempat tentu akan ikut mempengaruhi itu.